Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung bagi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam bulan Ramadan banyak terdapat hikmah, banyak tidak terdapat rahasia. Dan di antara hikmahnya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran di dalamnya diturunkan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Yang fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai bukti penjelas bagi manusia dari perkara petunjuk wal furqan, dan pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah, maka jika dihubungkan antara Ramadan dan antara Al-Quran, maka tidak bisa dipungkiri ada keterkaitan di dalamnya, Ramadan dan Quran. Dalam hadis Nabi yang disanadkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadis beliau sebagaimana dalam kitab Syu'abul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi." Yang namanya puasa dan yang namanya Al-Quran sebagai kalam Allah, yashfa'ani lil 'abdi. Dua perkara ini, berpuasa dan membaca Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat bagi hamba Allah, akan memberikan pertolongan bagi hamba Allah di dunia, di alam kubur, hingga kelak ketika di alam akhirat. Yaqulu siyam, di mana puasa akan berkata kelak ketika manusia berhadapan di dalam pengadilan yang agung di alam mahsyar. Apa kata puasa? Hai Rabbi inni mana'tu ta'ama wa syahawati bin nahar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi, aku telah mencegah hamba tersebut untuk makan, dan aku menghalangi mencegah hamba tersebut menuruti hawa nafsunya ketika di siang hari. Aku mencegah, menghalanginya jangan sampai dia mau makan, dan jangan sampai menuruti keinginan kemauan apalagi nafsunya ketika di siang hari. Wasyafi'ni bihi, maka ya Allah berikan kepada aku wewenang untuk bisa menolong dia, membantu dia menghadapi situasi yang luar biasa dahsyatnya, menghadapi pertimbangan amal perbuatan selama dia hidup di alam dunia. Ini kata puasa. Minta kepada Allah agar bisa diberikan wewenang membantu hamba Allah yang berpuasa, terutama puasa ketika datangnya bulan Ramadan. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran pun tidak ketinggalan maju menghadap Allah dan berkata, "Manaqtuhu nauma bil laili fasyafi'ni bihi." Ya Allah, aku telah menghalangi hamba tersebut pada waktu dia kesempatan untuk tidur di malam hari, dia gunakan untuk membaca aku, dia gunakan untuk mentelaah aku, dia gunakan untuk mempelajari kandunganku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni bihi, maka berikan aku wewenang ya Allah untuk bisa memberikan syafaat, untuk bisa memberikan pertolongan pada hamba tersebut di hari ketika sulitnya menghadapi pengadilan persidangan Allah yang luar biasa di alam mahsyar. Akhirnya Allah mengabulkan permohonan puasa, permohonan Al-Quran untuk bisa menolong hamba tersebut. Fayasfa'ani, maka akhirnya kedua perkara tersebut, puasa dan membaca Al-Quran, bisa menolong dia ketika menghadapi pengadilan Allah di alam akhirat. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, maka gunakan kesempatan kita di saat-saat ini menjalankan puasa Ramadan ini. Jangan tinggalkan Quran semampu kita untuk bisa membaca Al-Quran. Hafal kita, andai kata kita tidak bisa membaca huruf per huruf, kalimat per kalimat, gunakan hafalan yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai bibir kita kering, tidak pernah kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW di dalam hadis yang disanadkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharbi." Sesungguhnya orang yang tiada di dalam kerongkongannya sesuatu dari bacaan Al-Quran, tidak pernah lidahnya mengucapkan kalimat ayat-ayat Quran, tidak pernah bibirnya bergerak melantunkan kalimat-kalimat dari ayat-ayat Al-Quran seumur hidupnya,
maka digambarkan oleh Rasulullah, diperumpamakan oleh Rasulullah al-baitil kharbi, seperti rumah yang roboh, seperti bangunan yang roboh, siapapun tidak tertarik untuk menempatinya.